Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musfita dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan. Ini saya akan menjelaskan tentang uji kualitatif. Yang pertama, uji Molish. Metode Molish adalah metode uji kualitatif yang digunakan untuk mendeteksi karbohidrat. Dalam metode Molish, sampel yang mengandung karbohidrat bereaksi dengan reagen Molish yang menghasilkan warna ungu jika karbohidrat ada. Karbohidrat. Dalam metode Molish, sampel yang mengandung karbohidrat bereaksi dengan reagen Molish yang menghasilkan warna ungu jika karbohidrat ada. Uji Benedict adalah uji yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan gula produksi dalam larutan. Prinsipnya adalah dengan mengoksidasi gula produksi menggunakan larutan Benedict yang digunakan jika teroksidasi akan menghasilkan NPDN berwarna merah, bata, atau kuning. Uji Seliwanov. Uji Seliwanov adalah tes yang digunakan untuk membedakan antara karbohidrat kutosan dan aldosa. Sampel reaksi dengan reagen Seliwanov yang menghasilkan warna merah yang identitasnya lebih tinggi untuk kutosa yang lebih rendah untuk aldosa. Uji Barefoot adalah tes yang digunakan untuk membedakan antara karbohidrat monosakarida dengan rantai karbon pendek dan karbohidrat dengan rantai karbon panjang. Sampel reaksi dengan reagen Barefoot yang menghasilkan pembentukan endevan tambangan oksida merah bata jika karbohidrat monosakarida ada. Uji Ozazon. Uji Ozazon adalah tes yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan gula produksi dalam sampel. Sampel reaksi dengan reagen Ozazon yang menghasilkan pembentukan ozazon dengan keberadaan gula produksi. Uji Talens. Uji Talens adalah tes yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan gula produksi dalam sampel. Sampel reaksi dengan reagen Talens yang menghasilkan pembentukan endevan perak yang mengidentifikasi keberadaan gula produksi. Hidrolisis sukrosa adalah suatu reaksi kimia yang mengubah sukron atau gula tebu menjadi glukosa dan fruktosa dengan memisahnya sendiri. Uji Biel. Uji Biel adalah tes yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan karbohidrat dalam sampel. Sampel direaksi dengan reagen Biel yang menghasilkan warna biru yang intensitasnya sebanding dengan konsentrasi karbohidrat. Uji radium merupakan suatu metode dalam kimia untuk menguji kehadiran atau konsentrasi unsur radium dalam suatu sampel. Radium adalah unsur radioaktif yang cukup langka dan biasanya ditemukan dalam bentuk jejak di dalam batuan, tanah, dan air. Hidrolisa pati. Proses penguraian pasti menggunakan air sebagai agen hidrolisa. Dalam proses ini pasti diubah menjadi gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa. Uji asam musat adalah suatu metode uji kimia untuk menentukan keasaman suatu senyawa musat. Jika ini biasanya dilakukan dengan menambahkan senyawa musat ke dalam larutan penyangga yang memiliki pH tertentu. Jika senyawa musat bersifat asam, maka akan terjadi perubahan warna atau reaksi kimia yang dapat diamati. Sebaliknya, jika senyawa musat bersifat basah, maka tidak akan bersifat perubahan pada larutan. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan jenis uji kuantitatif. Metode Entron. Metode Entron adalah uji kualitatif yang digunakan untuk mengukur kontraksi gula karbohidrat dalam sampel. Dalam metode ini, sampel reaksi dengan reagen Entron menghasilkan warna biru atau hijau yang intensitasnya sebanding dengan kontraksi gula. Metode Fenol. Metode Fenol adalah metode uji kualitatif yang digunakan untuk mengukur kontraksi karbohidrat dalam sampel. Dalam metode ini, sampel reaksi dengan asam fenol sulfonat menghasilkan warna biru keunguan yang intensitasnya sebanding dengan kontraksi karbohidrat. Metode Lennon-Enden. Metode Lennon-Enden adalah metode uji kualitatif yang digunakan untuk mengukur kontraksi karbohidrat dalam sampel. Dalam metode ini, sampel yang mengandung karbohidrat direaksi dengan reagen Lennon-Enden yang menghasilkan pembentukan warna merah ungu yang intensitasnya sebanding dengan konsentrasi karbohidrat. Metode Nelson-Somonyi. Metode Nelson-Somonyi adalah metode uji kualitatif yang digunakan untuk mengukur kontraksi gula pada karbohidrat dalam sampel. Dalam metode ini, sampel direaksi dengan reagen Nelson-Somonyi menghasilkan pembentukan senyawa yang berwarna merah, yang intensitasnya sebanding dengan kontraksi gula. Analisis total pati dalam uji kualitatif. Dalam proses pengukuran konsentrasi pati secara tepat dan akurat. Untuk melakukan analisis ini, pertama-tama perlu menyediakan sampel yang akan dianalisis. Sampel tersebut dapat berupa kentang, tepung, atau bahan makanan lain yang mengandung pati.
Analisis amilosa adalah salah satu karbohidrat kompleks yang terdiri dari rantai linear glukosa. Ini adalah komponen utama hepati yang ditemukan dalam makanan seperti nasi, jagung, dan kentang. Analisis amilopektin adalah jenis polisakarida yang merupakan komponen utama hepatin. Secara struktural, amilopektin terdiri dari rantai linear glukosa yang berhubungan oleh ikatan A kurang 1,4 glikosidik dengan beberapa cabang ikatan A kurang 1,6 glikosidik. Analisis karbohidrat yang tidak dapat dicerna. Proses analisis yang dilakukan setelah data dikumpul tetapi tidak dimasukkan dalam desain penelitian. Semua ini berarti analisis ini muncul secara spontan atau dilakukan secara eksploratif berdasarkan temuan atau pola-pola menarik yang terlihat dalam data. Metode protein menurut Kajitral, metode yang digunakan untuk memunculkan bendungan notangan dalam sampel protein. Prinsip dasarnya melibatkan hasil pementas sampai dalam air suipan pokok di mana nitrogen organik diubah menjadi amazon. Meloda protein menurut Lowry Morvotan melodan spektrometrik yang digunakan untuk mendeteksi pahidron protein pada sampel. Metode protein manual filtrasi formatoran oda jalan yang digunakan untuk mengukur kandungan protein. Mungkin sampai situ pemahaman saya. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.